Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Luar biasa? Ya seperti kata WL-nya ya, luar biasa pahit, luar biasa menyedihkan. Tapi saya yakin bahwa hari ini Tuhan akan memberi kemenangan. Ya, amin. Amin. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan masih dalam Still Got It yang saya ambil dari kisah Kaleb. Kenapa kita harus finish strong? Ya, katakan kanan kiri finish strong. Ya, karena orang Kristen kadang dalam perjalanan imannya, ya, dalam menghadapi pergumulan, ya, setiap kali kita menghadapi pergumulan itu ada gejolak di hati kita, ya, yang Tuhan taruh itu berupa iman, ya, yang selalu berharap, ya, meskipun itu belum terjadi, tetapi Tuhan sudah taruh sesuatu dalam hati kita supaya kita ini tetap berharap bergantung kepada Tuhan, ya, yang membuat kita ini berjalan dengan iman. Ya. Meskipun itu belum terjadi. Ya. Dan kadang ini membuat kita selalu bergumul. Ya. Kenapa kok belum ada jawaban? Kenapa kok Tuhan tidak mengubah hidupku dan sebagainya. Ya. Kita mungkin merasa lelah, ya, menanti-nanti jawaban Tuhan. Ya, bahkan mungkin kita agak kecewa dengan Tuhan. Ya, hari ini kita akan menguatkan iman kita. Bagaimana kita harus memulai dengan baik dan mengakhirinya dengan baik melalui iman kita. Kita akan belajar kisah dari Kaleb. Ya, buka Yosua 14. Mari kita buka Alkitab kita, Yosua 14 ayat 6 sampai 15. Ya. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Perhatikan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Perhatikan, aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Ini adalah pernyataan iman. Ya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ya, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Ya, berarti sekarang umurnya dia sudah 85 tahun. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ya, pada waktu ini aku masih sama kuat. Lihat pernyataan iman Kaleb. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa ketika berumur 40 tahun. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Ya, kota-kota yang besar dan berkubu ini pada zaman dahulu sangat susah untuk ditaklukkan. Ya, apalagi orangnya besar. Ya. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune orang Kenas itu sampai sekarang ini karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Perhatikan nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, puji Tuhan. Ya, dalam pengikutan kita akan Tuhan, ya, kita selalu memakai iman percaya kita, mengandalkan iman kita untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, kita hari ini akan belajar ada dua macam orang, ya, orang Kristen yang berjalan dengan iman, tetapi yang pertama dia bisa mengatakan kayaknya aku masih bisa. Ya. Tetapi yang kedua, ada orang Kristen yang menghadapi pergumulan, dia berkata, aduh entar dulu deh, kalau disuruh melakukan ini entar dulu. Ya, menghadapi pergumulan imannya terpending entar dulu.
Tapi ada orang Kristen yang tipenya punya iman, kayaknya aku masih bisa deh Tuhan. Aku masih bisa. Ya. Dan ada orang Kristen, ya, tentu saja ada dua jenis. Yang pertama adalah pelaku firman. Ya. Dan yang kedua itu cuman simpatisan. Perhatikan Bapak Ibu, kalau kita baca tadi, itulah iman Kaleb. Ya, Tuhan tidak pernah paksa Kaleb untuk menguasai Hebron. Perhatikan, Tuhan tidak pernah paksa kita untuk menggenapi janji Tuhan. Tuhan tidak pernah paksa. Ya. Hanya kita mau nggak jadi pelaku firman atau kita cuman simpatisan. Ya. Bedanya apa pelaku firman dengan simpatisan? Ada yang tahu bedanya? Ya. Pelaku firman itu adalah orang yang antusias mendengarkan firman. Ya. Dia pergi ke gereja itu karena suatu kebutuhan. Ya, perhatikan, dia pergi ke gereja bukan karena rutinitas, tetapi karena suatu kebutuhan. Ingin mendengar suara Tuhan, apa sih kehendak Tuhan, apa yang harus aku lakukan minggu ini. Ya, dan kalau simpatisan, itu hanya pergi ke gereja karena mungkin personnya aja. Mungkin pendetanya, pastornya ganteng. Ya, mungkin praise and worship-nya luar biasa, musiknya keren. Ya, mungkin WL-nya, vokalisnya Blackpink, ya, mungkin. Siapa tahu Blackpink bertobat, ya kan? Atau mungkin ke gereja hanya mencari jodoh. Banyak anak muda yang hanya ke gereja jadi simpatisan, cari jodoh di gereja. Ya enggak apa-apa sih ya, kan ketemu seiman, enggak apa-apa. Tapi motivasinya itu salah, mereka hanya menjadi simpatisan. Ya. Bisa jadi orang simpatisan itu datang ke gereja mendengar firman, tetapi dia tidak mau berubah. Mendengar setiap koreksi yang keluar dari perkataan pengkhotbah yang ada di depan, ya, mau mulutnya sampai berbusa, ya, sampai kepala saya mungkin nanti akan botak kali ya, nggak berubah-berubah, sama aja. Itulah namanya simpatisan. Kalau orang pergi ke gereja ada maunya, ya dia akan simpatisan. Mau apa pergi ke gereja? Tapi kalau orang pergi ke gereja merasa itu adalah suatu kebutuhan, ya rasanya ada yang kurang kalau nggak ke gereja, nggak ketemu teman-teman seiman. Selamat Bapak Ibu, saudara-saudari, Anda sudah berada di jalur yang benar. Ya. Lihat kursi kanan kiri yang bolong, ya itu simpatisan pasti itu. Siapa Kaleb Bapak Ibu? Ya. Kenapa kita harus belajar tentang iman dari sosok Kaleb ini? Ya, saya sengaja mencari gambar ini melalui AI ya. Bagaimana orang berumur 85 tahun itu kelihatannya looks like seperti apa. Seperti ini Bapak Ibu, tua sekali. Ya. Dikatakan Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Ya. Kaleb itu ternyata orang Kenas Bapak Ibu. Ya. Dan dia adalah salah seorang yang mewakili 12 pengintai sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Jadi tanah perjanjian itu diintai terlebih dahulu oleh 12 orang. Satu suku mewakili satu pengintai. Dan dia mewakili suku Yehuda. Tetapi kita lihat bahwa dia adalah orang Kenas Bapak Ibu. Siapa itu orang Kenas? Ya, kalau kita lihat silsilah dalam Alkitab, ya, dia anaknya Yefune, orang Kenas. Orang Kenas ini ternyata bukan dari Israel asli, keturunan Yakub asli. Ya, dia adalah keturunan dari Esau. Inilah luar biasanya Kaleb, terpilih menjadi pengintai, mewakili suku Yehuda. Kenapa enggak milih yang lain Tuhan? Kan ada yang lain. Ya, pengintai itu tidak bisa sembarangan dipilih Bapak Ibu. Ya, ketika mereka ketahuan mengintai, mereka harus siap mati. Ya, bayangkan mereka mengintai orang masyarakat, tingkah lakunya, budayanya, senjatanya apa. Ya, mungkin posturnya lebih tinggi. Mungkin bisa jadi mereka menyamar menjadi perempuan loh Bapak Ibu kalau badannya lebih kecil. Ya enggak? Ya coba syarat intelijen kalau mengintai. Syaratnya 007 ya. Harus ikut pelatihan terlebih dahulu, betul enggak? Enggak sembarangan mereka menjadi intelijen ya. Bahkan kita saja pun enggak sadar ya, tukang bakso yang ada di jalan itu ternyata anggota BIN, betul enggak? Karena penyamaran mereka sangat luar biasa, membaur dengan masyarakat. Enggak sembarangan bisa memilih pengintai ya. Dan itu sama seperti kita Bapak Ibu. Kita ini sebenarnya siapa di hadapan Tuhan? Ya, kita adalah bukan orang yang terpilih untuk diselamatkan sebenarnya. Hanya bangsa Israel yang harusnya diselamatkan. Tapi karena bangsa Israel menolak keselamatan itu, beruntunglah kita ya. Kita dipilih dari sekian banyak manusia ya, sekian luas tempat ya, sekian macam keadaan,
di dunia ini kita dipanggil keluar dari kegelapan ya, untuk menjadi terangnya yang ajaib, masuk ke dalam terangnya yang ajaib ya. Dikatakan bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam Yohanes 15 ayat 16. Jadi yang memilih kita itu sebenarnya Tuhan sendiri. Tetapi kenapa dalam perjalanan iman terkadang kita ini gagal di tengah jalan, ya, gagal mengandalkan Tuhan. Kadang kita memilih untuk memakai cara lama kita, ya, tidak menggantungkan iman kepada Tuhan. Ya. Nama Kaleb ya, itu dibentuk dari 3 huruf ya, Kaf, Lamed, dan Bet. Kaf, Lamed, dan Bet. Ya. Arti dari Kaleb adalah sepenuh hati. Sepenuhnya dari Kol dan Lamed. Kol dan Lamed, dan Lefnya itu dari Lamed dan Kaf. Artinya adalah sepenuh hati. Tadi kita baca dalam Yosua 14 ayat 8. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, dan aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Kalau ingin diberkati Tuhan seperti Yosua memberkati Kaleb, kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Enggak boleh setengah-setengah Bapak Ibu. Kadang datang, kadang enggak. Ya, jadi simpatisan, enggak mau terjun pelayanan, setengah-setengah. Ya, sepenuh hati. Anda datang ke gereja kalau mendengarkan firman Tuhan setengah-setengah, berkatnya juga setengah. Anda nggak akan berubah hidupnya, begitu-begitu saja. Pulang ke gereja nggak akan dapat apa-apa, hanya simpatisan. Ya. Jangan setengah-setengah ikut Tuhan, amin. Ya, harus sepenuh hati. Mendengar firman Tuhan itu harus sepenuh hati. Lihat, dengarkan baik-baik, koreksi apa yang kita dapat setelah mendengar firman Tuhan. Jangan cuma nunjuk, nah, ini kayaknya firmannya cocoknya buat Bu Yunita ini. Ya. Bu Yunita ini suka marah-marah. Lagi sakit pun ya, dia tuh kalau marah ya, meskipun sakit tetap full bar Bapak Ibu. Energinya itu tetap full. Jangan begitu, jangan nunjuk. Cuma ini cocok ini. Nah, ini kayaknya ini Rijos nih kayaknya nih. Ini cocok firmannya buat Rijos. Enggak loh Jos, maaf. Enggak, tapi kita harus mendengarkan dengan memakai hati Bapak Ibu. Bukan dengan mata kita. Bukan orang lain yang sedang ditunjuk Tuhan. Kitalah yang sedang ditunjuk oleh Tuhan. Bahkan saya pun ketika saya menyampaikan ini, Tuhan itu sedang menegur saya. Menegur yang khotbah. Amin. Ya. Kaleb adalah contoh iman yang bertahan. Still got it. Yang tidak menyerah di tengah jalan. Meskipun umurnya sudah 85 tahun. Ya. Dikatakan aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Saya nggak mau bahas tentang pengintai ya, karena akan dibahas di firman khotbah yang lain. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati satu bangsa loh Bapak Ibu. Ya. Dan aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi iman yang bertahan itulah iman yang akan memperoleh Hebron. Itulah iman yang akan memperoleh tanah perjanjian. Ya. Sedangkan iman yang tidak bertahan ya, itu iman yang tidak mencapai finish. Ya. Orang-orang yang tidak bertahan pasti akan gagal di tengah jalan. Ya. Dikatakan sebab Tuhan telah berfirman tentang mereka dalam Bilangan 26 ayat 65, yaitu orang-orang yang sudah tawar hati, dikatakan pastilah mereka mati di padang gurun. Perhatikan Bapak Ibu, ini teguran dari Tuhan kepada kita yang setengah-setengah, ya, mengikut Tuhan setengah-setengah, ya, menjadi tawar hati, enggak finish strong. Ya. Dari mereka itu tidak ada seorang pun yang masih tinggal hidup selain Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Ya. Mereka tidak menikmati penggenapan janji Tuhan. Ya. Seluruh generasi yang keluar dari Mesir mereka mati. Dan kalau kita baca, ya, itu bukan karena Tuhan kita kejam Bapak Ibu. Ya. Kita sering salah mengartikan bahwa Tuhan di perjanjian lama itu kejam. Saking kejamnya sampai membunuh bangsa sendiri. Enggak, itu merupakan permintaan mereka sendiri karena mereka bersungut-sungut. Ya. Dikatakan bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun ketika ke-12 pengintai ini menyampaikan kabar. Ya, 10 pengintai menyampaikan kabar busuk dan 2 pengintai yaitu Kaleb dan Yosua menyampaikan kabar yang baik yang memberi semangat, tetapi mereka
hendak dilempari batu. Ya, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Jadi bukan karena Tuhan kita kejam Bapak Ibu sehingga membiarkan kita ini berkeliling di padang gurun. Enggak, karena permintaan mereka sendiri. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau padang gurun. Mereka tidak menikmati penggenapan janji Tuhan selain Kaleb dan Yosua. Bahkan Musa pun tidak menikmati janji Tuhan. Ya, ini kecuali Yosua dan Kaleb. Ya, kalau kita baca dalam Bilangan 14 ayat 6 sampai 9, mereka adalah orang-orang yang menyemangati bangsa Israel. Ya, Yosua dan Kaleb mengatakan yang melindungi mereka itu sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan yang menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini ketika mereka berumur 40 tahun Bapak Ibu. Mereka bisa mengatakan hal demikian. Ya. Jadi pengikutan Tuhan itu tidak berdasarkan umur kita. Tetapi berdasarkan iman kita. Ya, entah engkau masih muda, ya, setengah tua, sudah tua, ya, jompo. Tuhan itu melihat iman kita Bapak Ibu. Tidak melihat umur kita, usia kita. Tidak. Tuhan itu melihat iman kita. Seberapa jauh Anda bisa bergantung padanya. Seberapa jauh Anda bisa mempercayai Tuhan. Ya, mengandalkan Tuhan. Ya. Karena Tuhan itu memang menyertai kita. Sedangkan ketika kita dalam pergumulan rasanya gak dijawab-jawab Tuhan. Ya itulah saatnya iman kita ini still got it. Kayaknya masih bisa. Harusnya seperti itu. Tetapi banyak orang Kristen ini hanya menjadi simpatisan. Menyerah di tengah jalan ketika mengalami pergumulan. Ya, sama seperti bangsa Israel. Menyerah di tengah jalan. Mereka tidak menikmati penggenapan janji Tuhan. Bahkan Musa pun orang yang besar yang dihormati di Israel. Ya, Musa juga tidak menikmati penggenapan janji Tuhan. Musa tidak dapat masuk ke dalam tanah perjanjian. Tuhan melarang Musa saat itu karena Musa tidak menghormati kekudusan Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang tidak menghormati kekudusan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Musa bertindak menjadi seperti Allah, yang tidak menghormati Allah. Dia marah kepada bangsa Israel, memukul batu karena saat itu bangsa Israel haus, ingin minum. Ya. Dia memukul batu itu 2 kali. Padahal Tuhan tidak memerintahkan sedemikian. Karena demikian ya, tidak menghormati Allah, bertindak seperti Allah. Musa tidak dapat masuk ke tanah perjanjian. Bagaimana dengan kita? Ya. Bagaimana cara kita tidak menghormati Allah? Yaitu ketika kita mengandalkan diri sendiri. Ya. Perhatikan Bapak Ibu, kita sudah tidak butuh Tuhan. Ya. Mengandalkan kekuatan kita. Ya. Bertindak seperti Musa. Ya, yang harusnya jadi representatif Allah, tapi dia bertindak memakai kekuatan sendiri. Ya. Adam dan Hawa juga jatuh karena ingin menjadi seperti Allah. Kita pun kalau memakai kekuatan sendiri, kita juga tidak menghormati Tuhan. Ya. Justru dalam pergumulan itu seharusnya kita bergantung penuh sama Tuhan. Amin. Kaleb tetap setia berpegang kepada janji Tuhan. Ya, walau terkena imbas pemberontakan bangsa Israel. Perhatikan ya, Kaleb saat berumur 40 tahun ya, dia masih ikut berputar-putar Bapak Ibu. Dia terkena imbas dari pemberontakan bangsa Israel. Ya, dikatakan jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Dia masih sanggup untuk berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupku. Ini luar biasa Bapak Ibu. Meskipun dia terkena imbasnya. Ya. Berapa banyak orang Kristen yang kalau terkena imbas dari mungkin orang tuanya yang gak benar ya. Kehidupannya jadi morat-marit. Dia terkena imbas. Tapi dia menyalahkan Tuhan. Ini Kaleb itu berkata bahwa Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Dia itu tetap setia Bapak Ibu meskipun terkena imbas.
Luar biasa ini Kaleb ini ya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel dikatakan mengembara di padang gurun. Dia terkena imbas dari pemberontakan bangsa Israel. Ya. Banyak orang Kristen itu gagal menikmati janji Tuhan karena mencobai Tuhan. Sama seperti bangsa Israel dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Ya, dalam Bilangan 14 ayat 22, di situ kalau saya baca dikatakan semua orang yang telah melihat kemuliaanku, jadi Tuhan menegur bangsa Israel ketika mereka hendak berputar-putar. Dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 24 silakan dibuka. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku. Ya, dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ya, mereka bersungut-sungut mencobai Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, yaitu kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Ya, sekali lagi saya katakan bahwa banyak orang Kristen yang gagal menikmati janji Tuhan karena melakukan perbuatan seperti orang Israel ini. Mencobai Tuhan dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Hanya mengandalkan mata jasmani seperti orang Israel. Mereka mengalami mujizat demi mujizat. Sama seperti kita ketika dalam pergumulan. Kita mengalami mujizat demi mujizat. Betul enggak? Tetapi kadang iman kita berhenti di tengah jalan. Enggak bisa, still got it, aku masih bisa nih menyerah di tengah jalan. Ya. Karena hanya yang dilihat hanya apa? Mata mereka ya, melihat, mereka sudah melihat kemuliaan Tuhan, melihat tanda-tanda mujizat, tetapi mereka masih bersungut-sungut, imannya tidak bergerak, masih sama. Ya. Banyak orang Kristen juga gagal karena ada orang yang menjadi batu sandungan dalam gereja. Iman mereka tidak bisa bergerak karena ada orang yang menjadi batu sandungan. Karena ada Pak Kiki ini sukanya khotbahnya keras. Aku gak mau datang kalau ada Pak Kiki. Ya. Ngelihatnya orang jadi batu sandungan, terus gak datang ke gereja. Ya. Kenapa aku harus datang? Aku ketemu sama orang yang merugikan aku. Ngapain aku datang ke gereja? Harusnya dia yang berubah, baru aku bisa berubah. Lu kok malah nyalain orang lain? Gak bisa gitu Bapak Ibu ya. Dan akan selalu ada orang Kristen yang gagal atau runtuh imannya ketika hanya mengandalkan apa yang dia lihat dan mujizat yang terjadi di depannya. Ya, hanya melihat kemuliaan Tuhan dan tanda-tanda mujizat, tetapi imannya itu tidak bergerak Bapak Ibu. Ya, malah mencobai Tuhan, ya, tidak mendengarkan Tuhan. Perhatikan dalam Bilangan 14 ayat 24 dikatakan, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu dan keturunannya akan memilikinya. Inilah harusnya yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap kita. Tuhan menemukan jiwa yang lain. Jiwa itu apa? Dalam bahasa Ibrani ruah, artinya roh, different spirit, roh yang berbeda. Ini yang dicari Tuhan terhadap kita. Kualitas orang-orang yang lain jiwanya, yang memahami Tuhan dengan secara imanen dan transenden. Maksudnya apa? Ya. Imanen itu adalah cara berpikirnya Tuhan tentang dirinya sendiri. Dan transenden itu cara berpikir tentang hal-hal yang melampaui apa yang terlihat. Kita ini manusia hanya mengandalkan apa yang kita lihat. Ya, sedangkan iman yang di depan itu belum kita lihat, betul nggak? Ya, kita menginginkan perubahan, iya, tapi belum terjadi. Itulah iman kita, betul nggak? Dan kadang iman kita ini selalu rancu dengan kekhawatiran kita, karena mereka menginginkan hal yang sama. Kita selalu takut, wah gimana ya Tuhan? Ya, karena kekhawatiran, karena ketakutan itu menginginkan hal yang sama, hal yang belum terjadi. Jangan-jangan Tuhan nggak berkenan, jangan-jangan keadaanku gak akan berubah. Jangan-jangan aku begini-begini saja. Padahal iman itu juga beranjak dari hal yang sama. Ya, yang belum pernah kita lihat. Dan Kaleb ini memiliki jiwa yang lain. Ya, karena dia memahami Tuhan yang imanen dan transenden. Ya,
yang tidak bisa kita pahami secara mata jasmani kita. Tuhan itu bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Dia sudah menyediakan. Hanya kita saja yang belum melihatnya. Amin. Jadi jangan menyerah ketika mengalami pergumulan. Karena sebenarnya Tuhan sudah menyediakan jalan keluar di depan. Dan itulah yang ditaruh dalam diri kita melalui iman kita. Jangan terlalu mengandalkan mata jasmani kita. Banyak orang ke gereja itu hanya mendengarkan khotbah. Belum tentu setelah imannya dikuatkan, bisa menghidupi firman Tuhan. Nah, kembali lagi jadi simpatisan. Kemarin pada waktu iCare, saya sangat terberkati oleh keluarga Mas Bagus dan Mbak Ira. Mereka begitu all out dalam mengikut Tuhan. Meskipun keadaannya mereka enggak mengenakan. Tapi mereka mengatakan bahwa rasanya itu beda ketika pergi ke gereja, ketemu di iCare, pelayanan. Rasanya menyenangkan. Luar biasa, itu iman Bapak Ibu. Meskipun mereka pulang dari tempat ini menghadapi masalah, tapi mereka punya iman. Iman apakah itu? Saudara tanya sendiri, luar biasa imannya. Iman yang sama seperti yang saya alami dahulu. Bahwa saya percaya bahwa Tuhan menyertai keluarga saya ketika saya dalam masalah. Amin. Kalau Tuhan yang menyertai, masa Tuhan tidak memberi jalan keluar? Amin. Kalau kita menjadi pelaku firman, bukan simpatisan, kita akan merebut Hebron seperti Kaleb. Tapi kalau kita datang ke gereja hanya menjadi simpatisan, kita akan gagal di tengah jalan. Iman kita akan mudah runtuh. Tidak akan menjadi orang Kristen yang kuat, yang merasa still got it. Hebron itu berbicara tentang penggenapan janji Tuhan. Dalam Yosua 14 ayat 12 dikatakan, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Padahal di sana ada kota-kota yang besar dan berkubu. Bahkan ada orang enak yang paling besar. Tapi imannya mengatakan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ayat ini Bapak Ibu? Bahwa Kaleb menghadapi musuh yang menjadi momok yang sama ketika dia berumur 40 tahun. Musuh yang sama ketika 10 pengintai itu mengatakan bahwa gak bisa kita masuk tanah perjanjian, gak bisa. Maaf ya Musa, maaf ya. Orangnya besar-besar, kita gak bisa mengalahkan mereka. Kaleb menghadapi musuh yang sama yang menjadi momok 10 pengintai ketika dia berumur 40 tahun. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Tanah yang diminta oleh Kaleb adalah pegunungan Bapak Ibu. Diperlukan kondisi fisik yang prima untuk merebut pegunungan. Di pegunungan kita bisa bernafas dengan nyantai? Enggak ya, oksigennya lebih tipis kan ya. Diperlukan kondisi fisik yang prima, sedangkan dia berumur 85 tahun. Orang umur 85 tahun itu adalah kondisi orang yang biasanya pensiun, tidak mau terlibat dalam hal yang fisik. Umur 85 tahun pasti akan berkata, ya udah anakku aja lah. Kekuatan manusia itu ada batasnya. Dan umur 80 tahun berarti kira-kira Kaleb ini berkeliling di padang gurun selama 40 tahun itu berarti memakan separuh umurnya loh Bapak Ibu. Betul enggak? Bayangkan sudah pegunungan, kondisi fisiknya harus prima. Dan tidak mudah untuk menaklukkan kota yang besar dan berkubu. Tetapi dia memiliki iman yang still got it, aku masih bisa. Kalau simpatisan tentu saja hanya berhenti sampai ikut berkeliling di padang gurun. Kaleb ini tidak hanya berhenti menjadi simpatisan, tidak berhenti hanya ikut terkena imbasnya atau simpatisan dalam arti positif. Dia terkena imbas berputar-putar di padang gurun. Dia enggak cukup berhenti di situ, tetapi dia mau menjadi pelaku firman, mau menggenapi janji Tuhan, mau meraih apa yang menjadi haknya. Usia 85 tahun itu bukan usia ideal untuk memimpin Bapak Ibu. Apalagi berperang, betul enggak? Pada umumnya tidak mau lagi berurusan dengan kegiatan fisiknya. Tapi Kaleb tidak mau berhenti ketika dia fisiknya sudah 85 tahun. Baginya umur adalah umur, yang penting iman Bapak Ibu.
Amin. Tuhan tidak melihat umur kita, tidak melihat kekayaan kita, tidak melihat kekuatan kita, seberapa bisa kita, sejago apa kita. Tapi Tuhan melihat iman kita. Dan ini yang unik kalau kita belajar dari kisah Kaleb. Ya. Keinginan yang timbul dari Kaleb yang untuk merebut Hebron itu tidak berasal dari ambisi atau keserakahannya. Perhatikan, mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Ya. Dia memiliki keinginan untuk menggenapi janji Tuhan, tetapi itu keinginan bukan berasal dari ambisi atau keserakahannya, ya, tetapi itu berasal dari imannya. Ya. Mengapa? Apa bedanya sih keinginan dari iman dan keinginan dari ambisi? Kadang kita menjadi orang Kristen tidak bisa membedakan hal ini loh Bapak Ibu. Ya. Aku punya iman menjadi kaya. Kaya bagus ya. Tapi apakah itu yang Tuhan inginkan? Ya. Kalau kaya terus cukup kaya hanya untuk diri sendiri, stop, jangan lakukan itu. Anda diberkati menjadi kaya itu untuk menjadi saluran berkat. Karena firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Ya, banyak orang Kristen ini lupa daratan ketika sudah diberkati, sudah jadi kaya. Dia lupa bahwa dia tuh harusnya menjadi saluran berkat bagi orang lain. Ya, iman ya dan ambisi itu berbeda, dua hal yang berbeda. Kita harus bisa membedakan hal ini ya. Seperti khotbah kemarin ya, kalau kita berada dalam penggembalaan tidak ada yang kita inginkan, tetapi Kaleb ini memiliki keinginan, tetapi keinginan yang berdasarkan iman, bukan berdasarkan ambisi. Bagaimana bedanya? Ya, berdasarkan iman itu bergantung kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, kalau ambisi atau keserakahan itu mendasarkan keinginannya itu, menggantungkan keinginannya melalui kekuatan diri sendiri. Ya. Dan iman, ya, kalau iman itu biasanya dia mengasihi Tuhan. Kalau ambisi dia mengasihi diri sendiri atau mengasihani diri sendiri. Beda mengasihi Tuhan dan mengasihi diri sendiri itu beda Bapak Ibu. Kalau mengasihi diri sendiri, keinginannya yang diucapkan, yang didoakan, itu hanya fokusnya kepada hasil, kepada diri sendiri, keuntungan diri sendiri. Ya. Sedangkan kalau iman itu menghargai setiap proses yang diizinkan oleh Tuhan. Ya. Dia tidak fokus pada hasil. Mana nih hasilnya nih iman? Katanya suruh percaya kepada Tuhan. Mana hasilnya? Kalau ambisi dia akan fokus kepada hasil. Kalau diberi Tuhan, yure. Kalau enggak, ya dia akan kecewa kepada Tuhan. Nah ini yang harus kita bedakan. Ya. Dan kalau keinginan itu berdasarkan iman, meskipun kita belum mendapatkannya, ya kita itu tetap percaya. Ya. Amin. Kalau berdasarkan ambisi, kita seperti memaksa Tuhan, memaksa untuk memberkati kita. Ya, harus Tuhan aku sudah terpojok. Ya, seperti memaksa Tuhan dan tidak percaya bahwa Tuhan itu sebenarnya bisa. Ada masa tunggu, kadang tuh ada masa tunggu. Ya, Tuhan mengizinkan masa tunggu. Lah ini Kaleb itu masa tunggunya berapa Bapak Ibu? 45 tahun. Lama Bapak Ibu. Ya, bersyukur kalau ketika kita dalam pergumulan itu cuma sebentar, bersyukur Bapak Ibu. Dan kalau berdasarkan keinginan, berdasarkan iman, yang ada itu hanya rasa syukur, kedamaian dan ketenangan. Ya. Kalau keinginan yang berdasarkan ambisi atau keserakahan, dia tidak akan puas ketika sudah diberi Tuhan. Ya, sudah diberikan jalan keluar, dia tidak akan puas. Dia akan masih merasa kosong, tidak bahagia, tidak tenang. Dia ingin lagi lebih. Ya. Dan hasil yang terakhir kalau berdasarkan iman ini justru makin dekat sama Tuhan. Bukan semakin menjauh dari Tuhan. Contohnya apa? Contohnya iman, ingin lepas dari hutang. Ya, berdasarkan iman ya tidak mau bergantung lagi dengan manusia. Betul enggak? Kalau kita mau lepas dari hutang, bergantung sama Tuhan, kita tidak akan menggantungkan pada kekuatan diri sendiri, ya, meminta pertolongan manusia, sama seperti yang saya alami. Ya, saya ini sudah call 5 Bapak Ibu, nggak bisa bergantung kepada bank, kepada orang tua saya, nggak bisa, hanya bisa bergantung kepada Tuhan, berlutut, ya, berdoa bareng keluarga, meminta pertolongan Tuhan. Ya. Contoh lain lagi apa? Ingin lepas dari ketergantungan. Tergantungan apa kayak ya, mau rokok atau apa ya. Itu harus berdasarkan iman bukan berdasarkan ambisi ya. Kalau berdasarkan iman ya, tanyalah kepada diri sendiri ya, ngerokok itu memuliakan Tuhan apa enggak? Ya, apa jadi batu sandungan bagi orang lain?
Kalau ingin lepas, kalau nggak ingin lepas ya terserah. Tapi kalau punya iman ingin lepas dari ketergantungan, ya tanya kepada diri sendiri, kamu mengasihi Tuhan nggak? Kalau mengasihi Tuhan kamu akan lepas Bapak Ibu. Ya, lepas dari percabulan, selalu nonton film porno. Ya, bisa berdasarkan iman. Karena apa? Aku lebih mengasihi Tuhan daripada keinginan dagingku. Perhatikan, keinginan yang berdasarkan iman yang dari Tuhan itu selalu berlawanan dengan daging kita. Berlawanan dengan ambisi atau keserakahan kita. Dan itu tidak membuat kita menjauh dari Tuhan. Kalau itu membuat kita menjauh dari Tuhan, hati-hati. Ya, jangan-jangan keinginan kita ini berdasarkan ambisi atau keserakahan kita. Ya, next Bapak Ibu. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, dikatakan nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Ya, Hebron itu adalah tempat Abraham memisahkan diri dengan Lot. Kalau kita baca Kejadian 13 ayat 9 dan 18, namanya dulu adalah Mamre. Ya. Di situ Abraham memisahkan diri dengan Lot. Kalau kita ingin mengalami berkat Tuhan, harus ada pemisahan. Ya, dan Allah memberkati Abraham di Hebron. Anda nanti bisa download di website kita ya. Saya taruh presentasinya ini di website kita. Anda bisa download. Jangan lihat siang ini, sore atau besok. Mungkin enggak saya kerjakan hari ini karena saya butuh istirahat. Ya. Perhatikan juga, Hebron itu adalah tempat tinggalnya Ishak dan Yakub. Dan Hebron adalah tempat di mana Ishak harus memisahkan diri dari Ismail. Ya, dan Yakub harus memisahkan diri dari Esau. Ya. Jadi untuk mengalami pelipat gandaan kita harus memisahkan diri. Ya, kemarin kita baca ya bahwa Tuhan memberkati Ishak 100 kali lipat. Ya. Untuk mengalami pelipat gandaan kita harus memisahkan diri. Ya. Dalam Matius 13 ayat 8 dikatakan, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Maksudnya apa? Terjadi pemisahan dari Abraham harus memisahkan dengan Lot, Ishak harus memisahkan dengan Ismail, Yakub harus memisahkan diri dengan Esau. Maksudnya adalah kita harus mengalami yang namanya sunat hati ini Bapak Ibu. Pemisahan antara daging dan roh. Dalam Roma 2 ayat 29 dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati ialah yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia melainkan dari Allah. Bahkan dalam Ulangan 10 ayat 16 Tuhan sudah menyuruh kita untuk sunat hati. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah kamu tegar tengkuk. Kenapa kita harus sunat hati Bapak Ibu? Harus memisahkan ya, mengalami sunat hati. Karena Allah itu sanggup melihat yang paling dalam sekalipun di hati kita. Ya, Allah itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Dan Yeremia 17 ayat 10 dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya dan setimpal dengan hasil perbuatannya. Inilah Hebron Bapak Ibu yang ditaklukkan oleh Kaleb. Susah enggak? Susah. Tetapi dia bisa ya. Karena apa? Karena dia punya iman. Kayaknya aku masih bisa ini. Dan Hebron ini adalah tempat di mana Daud diurapi kedua kalinya sebagai raja Yehuda dan ketiga kalinya sebagai raja Israel. Ya, dalam 2 Samuel. Ya. Dan urapan ketiga inilah yang memampukan Daud untuk merebut gunung Sion. Ya, kalau kita baca dalam 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 11, ya, Daud itu tidak bisa menaklukkan Hebron, ya, karena jalan satu-satunya untuk masuk ke kota itu harus melalui saluran air yang ada cuman isinya orang-orang timpang dan orang-orang buta. Ini berarti dia harus merendahkan dirinya,
Dan urapan ketiga inilah yang memampukan Daud untuk merebut Hebron. Dan dengan cara yang sama inilah kita harus mengalami tingkat urapan yang baru. Enggak cukup cuma 2 urapan, 1 urapan, 2 urapan. Kita harus memiliki tingkat urapan yang baru untuk maju ke dalam perjalanan rohani kita ke Gunung Sion, Bapak Ibu. Amin. Perjalanan rohani kita ini kadang tidak mengenakan, ya. Banyak yang diremukkan dalam diri kita, ya. Mungkin kesombongan kita, betul enggak? Mungkin kita harus mengalami hinaan, ya. Seperti orang Yebus yang menghina Raja Daud tadi, ya, untuk memasuki, Daud itu tidak bisa masuk ke kota ini, ya. Untuk merebut Sion, Daud itu harus melewati saluran air yang ditinggali oleh orang-orang buta dan timpang. Enggak enak melewati saluran air yang berisi orang-orang buta dan timpang. Paling enak tuh melewati gerbang kota, ya. Apa namanya? Spectacular entrance. Apa namanya? Datang dengan gagah lewat pintu gerbang sebagai raja, ya enggak? Lewat saluran air tuh enggak enak. Ya mungkin Tuhan itu menginginkan kita untuk diremukkan, ya. Kadang enggak enak. Mungkin kesombongan kita. Kesombongan apa? Untuk mengampuni orang lain. Bisa jadi loh, karena kita sombong kita enggak bisa mengampuni orang lain. Betul enggak? Bisa jadi juga kalau kita sombong, ya kita menganggap orang itu lebih rendah daripada kita. Ya. Banyak keluarga ini hancur karena tidak bisa mengampuni saudaranya, ya, mengampuni suaminya, mengampuni istrinya, tidak bisa menghormati suaminya, sukanya nanduk, ya. Karena apa? Karena sombong, tidak bisa ngampuni, ya, selalu menuntut, sombong. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan apa? Kerendahan hati, Bapak Ibu. Kita ini harus mengampuni karena dia meneladankan, bahkan dia sampai mati di kayu salib itu karena untuk menyelamatkan kita. Nah ini Kaleb, ya, percaya kepada kuasa Tuhan sejak firman Tuhan itu diucapkan oleh Musa. Berarti sejak umur 40 tahun, ya. Dia berkata, "Waktu ini aku masih sama kuat, ya, seperti pada waktu aku disuruh Musa." Harusnya dia bisa menaklukkan Hebron, ya, tapi dia terkena imbas karena pemberontakan bangsa Israel. Harusnya dia kalau waktu yang paling baik adalah waktu ketika firman itu diucapkan oleh Musa. Tetapi ketika dia berumur 85 tahun, dia berkata, "Waktu ini aku masih sama kuat." Ya, Kaleb tetap percaya kepada kuasa Tuhan sejak firman Tuhan itu diucapkan oleh Musa. Kaleb selalu percaya pemeliharaan Tuhan. Kaleb selalu pegang janjinya Tuhan. Ya. Kaleb percaya kekuatannya itu masih sama persis ketika dia disuruh Musa. Hati-hati Bapak Ibu. Ya, banyak orang Kristen ini yang sok kuat, ya, memulainya dengan baik, tetapi mengakhirinya enggak finish strong. Ya, banyak mendengar firman Tuhan, tetapi tidak bisa menjadi pelaku firman, enggak bisa finish strong. Ya, bahkan Paulus menegur dengan jelas dalam Galatia 3 ayat 3, "Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Ya. Kadang kita ketika menghadapi pergumulan, menghadapi hal yang gak enak, ya, padahal Tuhan itu selalu memelihara kita, amin. Ya, kita merasa ngelokro, merasa lesu, lelah, kecewa dengan Tuhan. Mana jawaban Tuhan? Ya, tetapi Kaleb ini tetap percaya sejak firman Tuhan diucapkan oleh Musa. Keren loh Bapak Ibu, 45 tahun dia tetap percaya bahwa kekuatannya masih sama persis. Mau jadi orang Kristen yang finish strong, amin. Jangan jadi orang Kristen yang enggak sampai di tengah jalan putus imannya. Ya, kita harus mulai dengan baik dan mengakhirinya dengan baik pula. Oh ini ayatnya sudah keluar. "Apakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulainya dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging?" Karena banyak orang Kristen itu yang ketika dalam pergumulan, dia kembali ke perbuatannya yang sia-sia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Sudah banyak saya lihat, banyak orang Kristen yang jatuh. Ya, ketika mengalami pergumulan, dia tidak mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, ini luar biasanya Kaleb. Kaleb tidak berhenti hanya di Kiryat Arba, Bapak Ibu. Imannya tetap teguh
sampai dia bisa merebut Kiryat Sefer, Bapak Ibu. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 1 ayat 1 dan 12. Bahkan Yosua pemimpinnya pun sudah meninggal, dia masih berjuang untuk merebut Kiryat Sefer. Hakim-Hakim 1 ayat 1 ya, dan 2 dikatakan, sesudah Yosua mati, orang Israel bertanya kepada Tuhan, siapakah daripada kami yang harus lebih dahulu maju menghadapi orang Kanaan untuk berperang melawan mereka? Firman Tuhan, suku Yehuda lah. Bayangkan, suku Yehuda yaitu pemimpinnya siapa? Kaleb ya, yang harus maju. Sesungguhnya telah kuserahkan negeri itu ke dalam tangannya. Dan dalam ayat 12 dikatakan, berkatalah Kaleb, siapa yang mengalahkan dan merebut Kiryat Sefer kepadanya akan kuberikan Aksa anakku menjadi istrinya. Jadi jangan menyerah Bapak Ibu. Perjalanan kita ini belum berakhir sampai kita kembali kepada Tuhan. Ya, mungkin pergumulan yang sekarang itu masih tahap awal atau di tengah-tengah. Masih ada perjalanan lain lagi yang ada pergumulan yang lainnya. Tapi ketika kita bersandar kepada Tuhan dan mengatakan, kayaknya aku masih bisa loh. Kayaknya aku masih bisa ini. Karena Tuhan kita adalah luar biasa. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Yang selalu memelihara kita. Ya. Bahkan hampir separuh hidup Kaleb ini 40 tahun ini dihabiskan untuk berkeliling di padang gurun. Dan mungkin setengah hidup kita pun juga akan ditempa oleh Tuhan dalam padang gurun. Mungkin hidup kita enggak enak ketika ditempa oleh Tuhan. Merasakan imbas. Ya, mari Bapak Ibu, kita yang sekarang harus memiliki iman seperti Kaleb ini. Yang enggak boleh menyerah. Harus selalu memiliki iman yang still got it. Pegang janji Tuhan. Tetap setia.